Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dari kelas PJKRC dengan NIM 200301501026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor. Materi yang pertama yaitu klasifikasi respon motorik. Klasifikasi berdasarkan kecepatan gerak. Yang pertama yaitu keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan kasar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga, anak panahan, dan sebagainya. Kemudian materi yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Yang pertama yaitu keterampilan motorik distrik. Keterampilan motorik distrik adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Sebagai contoh, gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir digerakkan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Yang pertama yaitu keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Yang kedua yaitu keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Dari ketiga materi di atas dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill dan keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Berdasarkan titik awal dan akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu keterampilan motorik distrik, keterampilan motor serial, dan keterampilan motorik kontinu. Berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu keterampilan tertutup atau closed skill dan keterampilan terbuka open skill. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah terjemahan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow pada tahun 1972 yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi 1. Gerak refleks, kedua gerak dasar fundamental, yang ketiga kemampuan perspektual, yang keempat kemampuan fisik, yang kelima gerak keterampilan, dan yang terakhir komunikasi non-diskursiv. Yang pertama yaitu gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. Yang kedua yaitu gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar fundamental dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan yang terakhir gerak manipulatif. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan perseptual itu seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam yaitu pembedaan rasa gerak, pembedaan penglihatan, pembedaan pendengaran, pembedaan peraba, dan kemampuan koordinasi. Kemudian materi yang keempat yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai.
Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelenturan, dan kelincahan. Kemudian materi selanjutnya yaitu gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan gerak keterampilan dengan baik dikatakan terampil. Orang yang terampil mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Gerak terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, dan terakhir keterampilan adaptif kompleks. Selanjutnya yaitu komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif. Gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan. Misalnya gerak menganggukkan kepala yang menyatakan setuju, gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Yang kedua yaitu gerak interpretif. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan disebut gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut gerak interpretif. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Yang terakhir yaitu rangkuman. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak yang terdiri dari 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kemampuan perspektual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam yang meliputi perbedaan rasa gerak, perbedaan penglihatan, pendengaran, peraba, dan kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivasi gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelenturan, dan kelincahan. Gerakan terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Gerakan terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, keterampilan adaptif kompleks. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif dan gerak interpretif. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.